Orang yang bersio kuda di bulan 7 ini ada suatu kata tawaran bisnis ya, ada suatu kata eh, berkawan ya, ada kata dewa penolong yang datang, suatu kata tawaran lah gitu ya. Mungkin ada tawaran bisnis, rekan kerja, ada suatu kata faktor keberuntungan. Nah, jadi di bulan 7 ini, tapi di sini ada sesuatu kata hal yang mengganjal dalam hati dan pikiran, sehingga Anda kurang bisa fokus dan bisa berpikir positif terhadap apa yang Anda terima ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata jempolan, ada suatu kata keberuntungan, ada suatu kata nasib yang sudah digaristangankan di bulan 7, tapi di sini sepertinya ada sesuatu yang kurang bisa didapatkan ya. Mungkin di sini ada suatu kata harapan, mungkin juga di sini ada suatu kata sesuatu yang Anda tuh pupus di tengah jalan sehingga Anda susah untuk meraih suatu kata kesuksesan ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kuda di bulan Juli. Ya, jadi sini teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Bagi teman-teman subscriber yang baru mulai join ya, bergabung di video YouTube ya. Nah, jadi sini teman-teman saya akan meramalkan orang yang bersio kuda baik dari segi situasi kondisi di bulan 7. Lalu apa yang Anda sikapi dari gambaran dan jawaban setiap permasalahan yang Anda hadapi dan bagaimana satu kata gambaran karma-karma kehidupan masa lampau dan dibawa sampai sekarang ya. Oke teman-teman, di sini Anda lebih relaksasi dan lebih menikmati suatu kata ramalan walaupun hanya berdurasi 15 sampai 20 menit saja. Tapi di sini teman-teman saya harapkan Anda benar-benar bisa lebih seksama dan mendengarkan dengan baik suatu kata getaran bisa Anda terima di bulan 7 ya. Kali ini saya akan meramal dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, sini kita akan mengambil kartu pertama. Di sini untuk kartu pertama ada suatu kata 3 kartu ya. Di sini satu pertama yaitu Two of Pentacles, terus yang kedua King of Swords, terus yang ketiga adalah Five of Pentacles. Di sini ada suatu kata Two of Pentacles, ada suatu kata masalah besar bahkan akan terjadi dan mengganggu kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata simbol, suatu kata kehidupan yang Anda jalani. Jadi, suatu kata keseimbangan, suatu kata hal yang Anda tindakan dalam kehidupan yang Anda lakukan. Jadi di sini ada suatu kata tindakan jika memang Anda harus benar-benar bisa menyeimbangkan salah satunya ya, baik yang dari sini A ataupun baik dari sisi B. Jadi ada sesuatu kata hal yang harus ada diperjuangkan ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang kedua, ini King of Swords, ini menunjukkan bahwa di sini bisa dikatakan Anda suatu cukup orang yang pemberani ya. Di sini ada suatu kata perjuangan dalam hati nurani Anda untuk memperjuangkan kehidupan Anda ya. Di sini ada suatu kata jiwa kepemimpinan yang cukup hebat. Ada suatu kata jujur dalam bertindak ya. Nah, jadi di sini Anda juga tidak bisa diri sendiri dalam berpihak melakukan sesuatu, tapi Anda juga butuh pihak lain untuk menyelesaikan masalah Anda ya. Jadi di sini yang paling penting Anda jangan bersikap arogan dan merasa diri Anda paling benar. Terus juga untuk yang ketiga, suatu kata simbol penderitaan dalam hidup Anda ya. Di sini ada suatu kata dalam waktu dekat sih memang ada sesuatu kata menopang kehidupan seseorang ya di sini ya. Tapi di sini akan hancur dan tidak akan berlangsung lama. Jadi di sini akan hilang apalagi yang berhubungan dengan materi dan emosi Anda kurang bisa dikendalikan ya. Nah, jadi di sini suatu kata penderitaan, emosi meledak-ledak ya. Jadi di sini baik dari segi materi, finansial, emosi juga dan Anda kurang bisa cenderung bahagia ya. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini menunjukkan bahwa Anda perlu ada keseimbangan dalam kehidupan Anda. Terus yang kedua, Anda melakukan sesuatunya itu harus penuh dengan jujur, bertindak dalam suatu kata hal yang baik ya. Anda melakukan semuanya itu
harus ada suatu kata kerendahan hati, jangan merasa diri Anda arogan dan merasa diri Anda paling benar, dan Anda harus perlu menyikapi yang namanya emosi Anda harus bisa stabil dan jangan meledak-ledak, karena bisa kehilangan yang namanya materi ataupun finansial, dan Anda susah untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan 7 ya. Coba di sini kita akan melihat dulu kata ciamsinya bagaimana seorang yang bersyok kuda ya. Di sini kita akan mengaduk-aduk dulu, kita akan melihat untuk orang syok kuda itu bagaimana dominan bakal yang terjadi ya. Kata dominan untuk di bulan 7. Oke, kita akan mengambil kata ciamnya adalah nomor 54 ya. Nah, di sini kita akan mengambil dulu 54. Kata 54 ya. Di sini kita akan membuka. Nah, di sini ini mengenai tentang perasaan ya. Di sini seorang gadis mengejar seorang pria, perasaan. Maksudnya di sini Anda melakukan tuh semuanya tuh mungkin di sini yang namanya mengenai tentang mengejar perasaan ya di sini ya. Cuman di sini ini yang paling pentingnya itu mengejar target, mengejar kehidupan Anda dengan orang lain di lingkungan sekitar Anda ya. Semua berhubungan dengan yang namanya perasaan. Jadi perasaan Anda itu harus bisa stabil ya, jangan nggak stabil gitu ya. Jadi Anda lakukan itu harus ada suatu kata perasaan yang baik, jangan arogan, jangan merasa diri Anda paling benar, jangan merasa egonya terlalu tinggi dan keras kepala ya. Ada kalanya Anda juga harus bisa mendengar yang namanya menyikapi sikap, situasi, tindakan yang bagaimana seharusnya Anda ambil gitu loh. Jadi semua berhubungan dengan namanya perasaan gitu ya. Jadi di sini kita boleh berpikir logika, tapi kita memikirkan sesuatu hal itu dengan penuh dengan seksama, kita berani mengambil langkah, ya berani mengambil resiko. Setidaknya Anda butuh pihak orang lain untuk membantu semua setiap apapun yang Anda kerjakan, setiap yang apapun Anda ambil gitu loh. Jadi di sini semua berhubungan dengan hati nurani dan perasaan Anda. Ya, tidak ada salahnya Anda mendengarkan yang namanya kritik, saran, dan nasihat dari orang terdekat Anda ataupun orang yang Anda percayai ya. Coba di sini kita akan melihat dulu gambaran jawabannya bagaimana di bulan Juli. Di sini ada suatu kata 3 kartu ya. Di sini mengatakan tentang take action, look for a sign, listen to your intuition ya. Nah, jadi di sini berani mengambil tindakan ya. Ya, di sini look for a sign, lihatlah tanda-tanda ya, sebuah tanda. Listen to your intuition. Dengarkanlah kata hati batin Anda, dengarkanlah kata hati intuisi Anda. Jadi di sini beranilah melakukan suatu kata tindakan, beranilah mengambil suatu kata risiko, tapi di situ harus ada suatu yang namanya Anda berani mengambil, berani melangkah jika Anda berani mendengar suatu kata saran dan nasihatnya, ataupun suatu kata jalan yang seharusnya Anda dapatkan gitu ya. Jadi take action itu ada suatu kata tindakan, suatu kata risiko yang benar-benar bisa Anda ambil gitu. Jadi sini look for a sign, lihatlah tanda kebesaran Tuhan ataupun kata tanda-tanda mujizat ya. Mungkin dalam mimpi ataupun mungkin dalam suatu kata pihak orang lain untuk membantu Anda. Karena yang namanya suatu tanda-tanda kebesaran Tuhan itu pasti kadang kita kurang bisa menyikapi dan kurang bisa merespon yang namanya adanya tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi sini kita harus bisa memperhatikan dan lebih respect yang namanya suatu kata tanda-tanda kebaikan ataupun untuk suatu kata perubahan dalam kehidupan Anda ya. Sedangkan di sini listen to your intuition, dengarkanlah kata hati batin Anda, kata intuisi Anda itu dalam bagaimana Anda lakukan. Anda berani mengambil risiko jika hati Anda mengambil kata benar, Anda dengarkanlah. Jika tidak sesuai ya Anda jangan lakukan gitu ya. Jadi di sini semua berhubungan dengan namanya kata intuisi, kata hati batin Anda ya. Ini adalah suatu kata gambaran jawaban yang bisa Anda terima di bulan 7 ya. Nah, jadi di sini teman-teman tuh orang yang syok kuda ya, maaf. Jadi syok kuda itu perlu ada perjuangan ya, perlu adanya dukungan dan dorongan. Tidak ada salahnya mendengarkan saran nasihat ya,
kritik yang bagaimana Anda jalankan, Anda dapatkan, Anda sikapi dengan baik ya. Jadi di sini untuk orang Shokuda itu bukannya tidak mendapatkan suatu kata harapan apapun, tapi di sini semua berhubungan dengan namanya perjuangan hidup Anda ya. Coba di sini kita akan melihat dulu yang namanya gambaran karma hidup Anda ya. Jadi karma masa lampau dibawa sampai kehidupan karma masa sekarang ya. Di sini ada namanya scribe or writer, farm ya. Di sini ada suatu kata scribe or writer dan kata farm di sini ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu supaya Anda lebih bisa tahu kehidupan gimana yang Anda jalankan ya. Dari sikap kartu pertama di sini ada suatu kata scribe or writer ya. Di sini ada suatu kata punya sifat jiwa penulis ya di kehidupan karma masa lampau. Di sini mengungkapkan bahwa Anda tuh punya juru tulis ataupun sebagai penulis di karma masa lampau, dan ini juga bisa menjadi alasan mengapa Anda di kehidupan sekarang tuh Anda sangat suka sekali menulis ya. Nah, jadi di sini Anda punya gaya berpikir alami untuk dapat mengatur pikiran dengan kata-kata dalam suatu kata bentuk kata tulisan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata fakta bahwa di kehidupan yang sekarang ini Anda punya suatu kata sifat disiplin untuk supaya Anda bisa menerapkan suatu kata sifat yang sama dalam kehidupan sekarang ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata jiwa pemimpin dalam suatu kata penulis, suatu kata menerbitkan sesuatu ya, suatu kata buku ataupun menceritakan suatu kata cerita dalam bentuk penulis gitu ya. Nah, jadi di sini Anda punya sifat yang sama di kehidupan sekarang dan Anda juga terdorong untuk mengejar jalan itu ya, ataupun suatu kata penulis ataupun menulis sesuatu ya, juru tulis ataupun suatu kata penulis. Nah, jadi di sini di kehidupan sekarang itu Anda lebih suka menulis dalam keseharian dalam bentuk jurnal, surat, tulisan kreatif, ataupun tulisan notifikasi ya, seperti blog ataupun artikel gitu ya. Nah, jadi di sini Anda punya keinginan yang cukup kuat ya. Di sini untuk suatu kata bersedia untuk berusaha dalam mencapai suatu kata impian gitu. Jadi di sini semua berhubungan dengan karma masa lampau dengan kehidupan karma masa sekarang ya. Jadi di sini ada punya suatu kata usaha dan tekad kemauan yang keras. Sedangkan di sini untuk kartu yang kedua, kehidupan yang karma masa lampau itu berhubungan dengan namanya pertanian ataupun ladang ya. Jadi di sini ada suatu kata mengatakan bahwa di kehidupan masa lalu itu Anda lebih banyak menikmati kehidupan yang sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan Anda tuh ada suatu kata harta ya. Harta itu mengenai tentang pertanian. Anda punya kehidupan itu mengenai tentang dunia hewan gitu ya. Itu juga Anda lebih banyak mendambakan suatu kata kesederhanaan di kehidupan masa lampau. Jadi sini lebih banyak menikmati kehangatan keluarga besar di kehidupan pertanian ya. Di sini didorong Anda tuh untuk lebih banyak mandiri dalam menumbuhkan sesuatu ya, supaya di kehidupan sekarang ini Anda lebih punya kekuatan ya, lebih banyak mental dalam mengembangkan suatu kata kehidupan yang Anda raih gitu. Jadi sini Anda di kehidupan masa lampau itu Anda lebih banyak hidup bahagia dan punya sifat yang sederhana dan setia dengan keluarga Anda ya. Nah, jadi di sini dengan gambaran kedua kehidupan di bulan 7 ini Anda punya sifat yang tekad kemauan keras untuk mengembangkan kehidupan Anda dan Anda punya suatu kata kemauan untuk mengembangkan kehidupan Anda lebih baik ya. Nah, jadi di sini ini ada suatu kata gambaran karma masa kehidupan lampau dengan kehidupan masa sekarang ya. Nah, jadi sini teman-teman udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya untuk orang yang bersyokuda di bulan Juli. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang terbaik ya, mana yang harus dilakukan. Karena semuanya itu pasti ada suatu kata butuh dorongan, butuh perjuangan. Jadi apapun itu Anda harus bisa mendengarkan kata hati Anda, kata batin Anda, intuisi Anda. Anda perhatikan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang diberikan kepada Anda itu bagaimana. Barulah Anda berani mengambil suatu kata tindakan dalam berusaha dalam mengembangkan sesuatu. Ingat, emosi Anda jangan meledak-ledak, Anda harus bisa stabil, ya, Anda harus bisa melakukan sesuatunya itu dengan penuh keyakinan. Kalau tidak, semuanya pasti akan pupus di tengah jalan dan akan banyak kehilangan yang namanya materi, finansial, dan Anda tidak akan mendapat kebahagiaan di bulan 7.
Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang bersyukur kuda di bulan 7. Jika sesuai dengan Anda berpikir positif dan syukurilah, dan tidak sesuai ya Anda berpikir sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. 0819 1963 5839. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan saya mohon pamit dan sampai jumpa.